Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi terpotong karena terbatasan waktu hanya 15 menit ya. Yang gratisan kita ambil. Oke, apa-apa ya. Kita lanjut. Nah, ini ada sebuah tabung, ada dibocorkan nih ya. Ada sebuah tabung, ini ada 1, 2, 3, 4 dibocorkan. Nah, kalau ini dibocorkan, mengapa bagian bawah jarak bocoran paling jauh? Kalau kita perhatikan atau kamu praktikkan juga silakan botol aqua misalnya kamu bolong-bolongin itu, lalu kamu lihat mana yang jauh. Kita lihat nih, ternyata yang paling jauh adalah bagian bawah yang jaraknya paling jauh. Apakah benar gitu? Nah, kita lihat kenapa di kalau yang paling jauh kenapa? Coba kita lihat ya. Oke, sebentar. Agak lama PowerPoint ini. Nah, lihat. Tekanan udara luar ikut diperhitungkan seperti pada gambar. Besaran tekanan total atau tekanan mutlak pada suatu titik dalam fluida adalah, nah ya. Kenapa ini paling jauh? Yang paling bawah itu pancurannya lebih jauh karena dia mengalami ya tekanan mutlak pada satu titik di kedalaman fluida. Jadi kalau seandainya yang misalnya yang paling atas itu kurang. Kenapa tekanan kecil? Tapi kalau soal paling bawah yang seperti ini misalnya nih di sini yang tadi kan dari paling jauh tuh pancurannya. Kenapa dia paling jauh? Karena dia itu mendapatkan tekanan total pada suatu titik di dalam fluida tersebut. Makanya dalam tekanan ini dirumuskan untuk tekanan totalnya di ini PA sama dengan ya PO, jadi tekanan mula-mula ditambah rho GH. Rho itu massa jenis, massa air, G itu gravitasi, H itu tinggi. Kan setiap yang tekanan ke bawah itu kan dipengaruhi oleh gravitasi gitu. Ya. Sehingga rumusnya PA sama dengan PO ditambah RG, rho GH. PO itu adalah tekanan mula-mula. Tekanan akhirnya berapa gitu. Pada saat dia ini kan ini air ini ada tekanan nih. Kalau kita tekan gitu kan air akan ke bawah gitu ya dengan menggunakan wadah tutup tapi ya. Nah, kalau buka akan keluar gitu. Nah, ini tekanan akhirnya berapa nih pada saat dia di tekanan sini paling jauh gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, tekanan udara luar itu PO-nya 1, nih ketetapan ya. Total titik A tekanan mutlak. Kita berapa nih PO-nya? Nah, juga PO biasa diketahui bisa jadi 1,013 kali 1,45 ya, nih ya, 10 × 5 ya, bukan 105 ya. Nah, jadi tekanan udara luar itu 1 kali 0,13 kali 10⁻⁵ Newton per meter. Kalau tekanan total titik A, ya nanti cari dengan PO sama dengan rho GH. Gitu. Nah, dalam hukum pokok hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam jenis sama jenis cair ini dia nih. Ini satu bidang mendatar dalam satu jenis benda cair besarnya sama. Ini kan bidang datar nih. Gitu. Kalau di sini tekanan di sini sama semuanya dia. Tekanan di A, tekanan di B, tekanan di C. Jika dia mendatangkan dari atas nih, itu maka tekanan di A, B, dan C sama. Kenapa? Karena tekanan hidrasi di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar dalam suatu cair besarnya sama. Itu merupakan hukum pokok hidrostatis. Nah, dalam hukum utamanya nih, ya, hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar sama dengan fluida homogen, memiliki tekanan total yang sama. Jadi bentuk walaupun
Jadi, walaupun bentuk penampang yang berbeda, besar tekanan total A, B dan C adalah sama. Nih, kita lihat dalam gambar ini. Ini kan lebih besar kan luasnya kan, penampangnya lebih besar dibandingkan ini. Nah, tapi kalau dia mengalami tekanan total dari titik A ini semua besar akan sama gitu ya. Nah, jadi PA sama dengan PB. Ini P tekanan di A sama dengan PB. Nah, rumus PA apa? Tekanan hidrostatis yang tadi tuh. Berarti PO tekanan mula-mula tambah rumah sejenis air tambah gravitasi tambah tinggi. Tinggi awal pernah ini tinggi H1 nih yang ini dia ya. Lalu ditambah PB. Berarti PO tambah massa jenis kedua apa? Bisa jadi kan ini minyak. Misalnya yang ini yang abu-abu nih misalnya ini air. Ini yang agak ke hitam-hitaman ini minyak gitu. Nah, berarti massa jenis minyak. Biasanya diketahui berapa massa jenis minyak karena ketetapan. Gravitasi sama 10 H-nya. Nah, H ini berapa nih? H tinggi dari pembatas antara air dan minyak berapa? Nah, ini dikatakan hukum utama hidrostatis. Kenapa? Karena antar tekanan PA dan PB sama, sehingga rumusnya PA sama dengan PB. Itu. Kita lanjut. Nah, dan hukum Pascal, ya. Mengapa ketika kita memompa sebuah ban sepeda ternyata ban menggelembung secara merata? Bagaimana seorang bekerja pada kunci mobil yang dapat berdiri di bawah mobil sambil menyemprotkan air ke bagian bawah yang beratnya 100 kali lebih besar? Nah, itu berarti karena ada apa? Nah, karena ada pompa hidrolik gitu ya. Nanti ada alat-alatnya. Jadi, dalam hukum Pascal itu, ya dinyatakan tekanan yang diberikan pada fluida cair dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ini namanya bunyi hukum Pascal, ya. Sehingga F1 sama dengan A1, F2 sama dengan 2. Jadi P1 sama dengan P2. Tekanan rumusnya kan F per A. Jadi F1 bagi A1, F2 bagi A2. Nah, untuk A-nya nanti dilihat nih, luas penangnya bentuk apa. Kalau ternyata dia ada panjang kali lebar, berarti luasnya panjang kali lebar, gitu. Nanti kalau ada jari-jari, berarti nanti VR kuadrat, gitu ya. Jadi, hukum Pascal mengatakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ya, ke segala arah dengan sama besar. Jadi, tekanannya di P saat A sama dengan PB. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Nah, ini contoh kita lihat. Nah, ini dia. Nah, hidrolik nih, biasanya kalau kita cuci mobil, cuci motor kan, itu biasanya ada tuh. Ini tekan hidrolik ditekan gitu dia akan naik gitu ya. Ditekan dia akan naik. Nah, tadi. Nah, itu dikatakan sebagai hukum Pascal. Ada Archimedes ya. Kenapa kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air daripada di darat? Mengapa balon gas bisa naik ke atas? Mengapa kapal yang terbuat dari besi bisa terapung? Nah, kan jadi pertanyaan tuh. Kapal laut yang segitu besarnya, kok bisa terapung? Sedangkan, maaf, saya adalah orang yang nggak bisa berenang. Kalau saya suruh berenang di laut, mohon maaf, saya paling jago berenang. Karena bawa jagonya apa? Main lama-lama tenggelam sama saya berani dengan kalian mungkin yang bisa berenang. Tapi kalau seandainya untuk lama-lamaan mengapung, oh saya nggak sanggup gitu. Tapi kalau lama-lamaan tenggelam, saya berani gitu. Pasti saya paling menang. Kenapa? Karena saya nggak bisa berenang. Kan jadi pertanyaan tuh, kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat di dalam air daripada di darat? Mengapa balon gas bisa naik ke atas? Mengapa kapal yang terbuat dari besi itu bisa terapung? Kadang-kadang kalau Anda pulang kampung tuh misalnya dari Bakahuni, ya Bakahuni misalnya dari Lampung gitu kan, ya nyebrang tuh atau yang kemarin yang teman-teman kelas 12 sekarang dia ke Bali kan nyebrang gitu. Itu kalau kita lihat kan kapal laut segitu besar masuk, bis masuk, ada orangnya, truk masuk, ada isinya, semuanya semua, tapi pada saat jatuh nggak tenggelam. Nah, itu kenapa? Nah, kita bisa jawab dengan hukum Archimedes. Coba kita lihat. Nah, benda-benda yang dimasukkan pada fluida seakan mempunyai berat yang lebih kecil daripada berada dalam fluida. Misalnya, batu terasa ringan ketika berada dalam air dibandingkan ketika berada di udara. Berat di dalam air sesungguhnya tetap, tetapi air melakukan gaya yang arahnya ke atas. Hal ini menyebabkan berat batu akan berkurang sehingga batu terasa lebih ringan. Nah, bisa begitu tuh kalau di dalam cubit air. Coba dah. Kalau Anda lihat tuh kayu-kayu tuh, kalau tebang-tebang pohon-pohon itu kan biasanya tuh dia diceburin aja ke sungai. Kenapa? Dia lebih ringan.
dibandingkan kalau saya diangkat, dibopong gitu. Udah jalan sendiri itu lebih ringan. Kalau kita bopong nggak kuat. Kalau kita lihat di Kalimantan tuh ya, yang memang dia penghasil kayu yang bagus, itu biasanya kayu-kayunya itu diceburkan aja ke sungai. Nanti dia mengalir ke tempat yang memang sudah ditentukan gitu ya. Itu lebih mudah karena lebih ringan nanti dibandingkan kalau kita diangkat, digotong atau didorong pakai gerobak atau bagaimana lebih berat gitu. Nah, dalam hukum Archimedes mencatatkan bahwa gaya yang bekerja pada satu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu benda sama dengan berat benda yang dipindahkan oleh benda tersebut. Itu hukum Archimedes, gitu ya. Bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu benda sama dengan berat benda yang dipindahkan oleh benda tersebut. Itu bunyi hukum Archimedes. Nah, ada penerapan hukum Archimedes, ada terapung. Nah, ini terapung tuh. Nah, kenapa dia terapung? Nih dia nih, ya. Nah, ini jawabannya deh, terapung. Nah, ini perahu tuh, besar. Nah, dia terapung tuh kan. Nah, terapung dia, bukan melayang. Kalau melayang tenggelam, ini terapung. Kalau terapung ini kenapa? Ini ada rumusnya massa jenis benda sama dengan volume benda dibagi massa jenis benda. Ini ada volume benda yang tercelup sebagian dengan volume benda. Ada juga dia melayang. Nah, ini tuh perahu melayang kan? Nah, melayang jadi setengah ada atas, setengah di bawah itu melayang. Jadi pada kasus ini massa jenis benda sama dengan massa jenis cair. Ya, kalau melayang berarti massa jenis benda sama dengan massa jenis benda sama dengan massa jenis cair. Kalau seandainya melayang, ya. Kalau terapung, massa jenis benda kurang dari zat cair. Nah, gimana kalau selanjutnya tenggelam? Nah, ini tenggelam. Nah, ini dia tuh melayang, tenggelam. Nah, kalau tenggelam berarti massa jenis zat cairnya ini ya lebih besar daripada zat cair. Jadi kasus ini massa jenis benda itu lebih besar daripada zat cair. Jadi kalau seandainya tenggelam itu adalah massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cair. Kalau seandainya melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kalau seandainya terapung, massa jenis benda lebih kecil daripada massa zat cair. Itu kesimpulannya ya untuk hukum Archimedes. Jadi ada konsep tenggelam, terapung, dan melayang ya. Nah, tegangan permukaan satu lagi nih, apabila sebuah sila diletakkan mendatar pada permukaan air dengan hati-hati, ternyata sila terapung, padahal masanya sila lebih besar daripada massa zat cair yang keluar dari suatu pipet bukan sebagai aliran tetapi sebagai tetesan. Nah, demikian juga nyamuk atau serangga dapat hinggap di permukaan air. Peristiwa tersebut berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja pada zat cair atau pada batas antara zat cair dengan hal lain. Jika kita amati di atas, ternyata permukaan air tertekan ke bawah karena berat silat atau nyamuk. Jadi permukaan air tampak seperti kulit yang tegang. Sifat tegangan tersebut dikatakan sebagai tegangan permukaan. Kalau seandainya lihat ada daun talas ditetesin dengan air, pasti dia akan berbentuk lingkar-lingkaran kan? Gitu. Nah, itu namanya ada tegangan permukaan. Itu nyamuk kadang-kadang itu hinggap di air tidak tenggelam gitu ya. Nah, ini dia. Tegangan permukaan timbul karena gaya tarik menarik molekul zat cair yang sejajar permukaan. Sehingga rumusnya ini sigma ya, tegangan permukaan bagi F bagian L. Ini rumusnya ya. Oke. Kapilaritas ini bisa juga adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Oke, untuk sementara sampai sini dulu karena keterbatasan waktu ya, sampai di viskositas. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali dalam materi yang berikutnya tentang viskositas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.